Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, anggaplah apa yang akan saya sampaikan berikut adalah sharing, berbagi informasi, berbagi pendapat. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah petunjuk ke jalan yang benar, Al-Huda. Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, Al-Furqan. Al-Quran adalah cahaya, An-Nur. Al-Quran adalah obat dan rahmat, Asy-Syifa Ar-Rahmat, dan Al-Quran adalah bukti, Al-Bayyinah. Al-Quran bahkan adalah satu-satunya mukjizat yang masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Dan Al-Quran adalah jawaban atau bisa menjawab berbagai pertanyaan besar dan penting sampai akhir zaman. Waktu saya remaja, saya sudah tahu pertanyaan terkenal ini, yaitu manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Waktu itu saya masih bingung jawaban pastinya. Belakangan barulah saya yakin, yaitu yang lebih dulu adalah ayam. Berdasarkan Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 49. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Maka kita pahami yang diciptakan terlebih dahulu adalah ayam betina dan ayam jantan, bukan telur betina dan telur jantan. Nah, dua pertanyaan berikut tentu sudah pernah Anda dengar. 1. Are we alone? Adakah kita manusia sendirian di jagat raya ini? 2. Is Earth spherical or flat? Adakah bentuk bumi ini bulat atau datar? Saya tahu dua pertanyaan ini sangat sensitif. Artinya, masih dalam pencarian bukti kebenarannya dan masih dalam perdebatan sengit. Terutama pertanyaan nomor 2, yaitu apakah bentuk bumi ini bulat spherical atau datar flat. Orang-orang yang berpendidikan lumayan, open-minded, bebas kepentingan, dan curious, ingin tahu, tentu gak mau debat kusir, apalagi saling caci maki. Mereka memilih mengkaji dan menguji jika ada perspektif baru atas dua pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan nomor 1, ya, are we alone? Maka jawabannya tidak. We are not alone. Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Bangsa jin lebih dulu menjelajah jagat raya. Ya, sejak dahulu, ya, mereka melewati gugusan bintang-bintang dan bahkan mendekati langit. Dalam Al-Quran, ya, surat Al-Jin ayat 8-9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Nah, dalam hadis Bukhari nomor 3288 disebutkan para malaikat saling berbicara di atas awan, ya, dan awan-awan yang gelap tentang berbagai urusan yang akan terjadi di bumi. Lalu didengar oleh setan-setan. Kemudian setan-setan itu membisikkannya pada telinga para dukun, sebagaimana botol ditiup. Lalu setan-setan itu menambah urusan yang didengarnya dengan 100 kedustaan.
Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ternyata para jin lumayan leluasa ke langit, ya, untuk satu tujuan, yaitu mencuri dengar berita atau ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, penjagaan langit semakin ketat dan mereka bisa tewas, mati jika terkena panah api yang kita pahami sebagai meteor atau shooting star atau juga asteroid yang kata para astronom berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Jika makhluk lain yang dimaksud, ya diduga mungkin ya, ada berada di planet lain yang ada di galaksi Bima Sakti, mungkin di galaksi Andromeda atau galaksi lainnya yang jaraknya mencapai ratusan bahkan jutaan tahun cahaya dari bumi, maka sebagai muslim saya tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ada pernyataan langsung atau pernyataan yang tersirat dalam Al-Quran maupun hadis. Selama proses Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menyatakan melihat atau diperlihatkan, ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam suatu peradaban lain di angkasa sana. Kita percaya bahwa Nabi SAW adalah rahmat bagi semua alam dan semua makhluk bernyawa. Rahmat bisa bermakna kebaikan, kasih sayang. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, seluruh alam. Nah, karena sebagai rahmat, maka Nabi SAW sudah berinteraksi dengan bangsa malaikat dan bangsa jin, bahkan dengan hewan dan tumbuhan dalam beberapa kesempatan. Kepada bangsa jin, Nabi SAW sudah mengajarkan tauhid Islam dan mengajak mereka menjadi muslim. Artinya, jika ada makhluk berperadaban di planet lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala semestinya akan sudah mempertemukan Nabi SAW dengan mereka. Untuk apa? Untuk menyampaikan Islam. Terserah ya, bagaimanapun bentuk fisik mereka. Termasuk jika mereka mirip seperti alien-alien yang ada di film-film Hollywood Amerika. Anda tentu sudah tahu bahwa triliunan dolar sudah dihabiskan NASA menerbangkan banyak satelit dan termasuk teleskop, ya, Hubble, dan yang terbaru teleskop James Webb. Untuk apa? Untuk mencari setidaknya satu planet saja di jagat raya ini yang mirip bumi, yaitu setidaknya punya udara dan air untuk mendukung makhluk hidup. SpaceX milik Elon Musk tentu juga dibuat untuk tujuan yang kurang lebih sama, ya. Dan katanya untuk merintis jalan bagi manusia traveling di luar angkasa, jalan-jalan ke luar angkasa. Dan berikutnya mungkin ya berlatih hidup dan tinggal di planet lain. Suatu saat nanti kita yang muslim nggak perlu ikut-ikutan dalam perlombaan menjelajah angkasa luar angkasa. Biayanya terlalu mahal dan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk menjelajah bumi, kita memang diperintahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan bahwa manusia mainnya nggak bakal jauh-jauh. Ya di bumi-bumi ini sajalah. Dalam surat Al-Anfal ayat 25, Allah berfirman, terjemahannya, Dia Allah berfirman, di sana kamu hidup. Maksudnya di bumi, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Maka lebih selamat ya, jika semua muslim fokus hidup di bumi saja. Tentu, di samping memanfaatkan sumber daya alamnya, kita juga harus merawat dan melestarikan lingkungan hidup bumi agar berkelanjutan ke anak cucu. Sampai suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan terjadinya hari kiamat, di mana saat itu bukan hanya bumi saja yang hancur, tetapi semua isi alam semesta ini dan bahkan langit pun akan ikut dihancurkan. So, nowhere to go. Oh ya,
Untuk pertanyaan nomor 2 akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kata yang kurang tepat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.